Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan yang bekerja, mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang membanggakan dan menyenangkan bagi bangsa Indonesia, khususnya insan musik ya. Kenapa? Karena ini adalah band yang terkenal di Jawa Barat dan akan tampil di Inggris. Band apa itu? Yaitu band Voice of Jeprot yang dari Garut, Jawa Barat ya. Band wanita Indonesia ini akan tampil di festival Glastonbury, Inggris ya. Mungkin orang Malaysia itu heran kenapa Indonesia memiliki begitu banyak orang-orang yang berbakat di bidang seni dan musik. Dan dengan mudah anak Indonesia tampil ke panggung-panggung dunia. Jangankan orang Malaysia, sebagian orang Indonesia sendiri aku kaget. Karena belakang ini banyak sekali artis Indonesia yang mendunia. Hanya saja kalau kita lihat banyaknya peninggalan bersejarah di Indonesia di masa lalu, hal itu tidaklah terlalu mengherankan. Sejak dulu wilayah Nusantara ya memang memiliki banyak seni dan budaya. Artinya nenek moyang kita pun orang-orang yang berbakat. Jangankan dengan peralatan modern seperti gitar listrik, dengan bambu pun orang Sunda sejak dulu mampu menampilkan musik dan lagu yang indah dengan alat musik angklung ya. Itu orang Sunda bisa bernyanyi, itulah kelebihan bangsa Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai band Mbah Jeprot, ada baiknya kita mengulas dulu mengenai eksistensi bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia, karena hal ini juga berkaitan dengan perkembangan budaya populer di Indonesia ya. Nah, hal ini pun berkaitan dengan munculnya banyak artis berbakat dari Indonesia yang akhirnya cukup sukses. Tujuannya agar kaum Melayu Malaysia yang selama ini kurang memahami Indonesia mungkin bisa lebih sedikit mengerti, apalagi sebagian besar kaum Melayu negeri kasino hingga saat ini masih terjebak dengan pola pikir mereka sendiri, terjebak pada dongeng warisan penjajah British. Akibatnya mereka kurang bisa memahami bangsa Indonesia. Intinya adalah berbeda dengan para pemimpin dan pemikir Malaysia yang masih kolot atau berpikiran kuno. Pemimpin Indonesia berpikiran lebih maju, karena itulah dalam menggagas konsep bangsa pun ada perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Konsep bangsa Melayu atau bangsa Melayu palsu di Malaysia itu sebenarnya konsep yang amat kuno, karena orang Malaysia mau membentuk bangsa berdasarkan ras atau bahkan suku. Konsep ini bukan hanya kuno tapi juga mudah terjebak di dalam sikap rasis ya. Jadi adapun konsep bangsa Indonesia ya, adalah konsep yang lebih modern dan canggih. Bangsa Indonesia dibentuk oleh persamaan nasib, persamaan perjuangan, dan cita-cita. Jadi inilah yang cukup membedakan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi pendahulu-pendahulu kita sudah memikirkan jauh sebelumnya, sehingga terjadi sekarang ini Indonesia itu disatukan dengan bahasa Indonesia, disatukan oleh pemimpin dan terhubung lewat media cetak. Tapi zaman sekarang apa yang disebut dengan komunitas ya, atau bangsa yang dibayangkan itu lebih mudah mengenal dengan era media ya. Jadi Indonesia dari Sabang hingga Merauke mudah sekali berinteraksi lewat media sosial, dan mereka semua merasa menjadi bangsa Indonesia. Suku dan agama itu jadi menyatu.
mereka itulah yang menjelaskan kenapa netizen Indonesia dianggap paling heboh di dunia dalam urusan apapun, karena hal itu merupakan bentuk ekspresi bangsa Indonesia yang sekarang tiba-tiba mudah berinteraksi lalu berusaha memperlihatkan jati diri bangsa ya, pada dunia. Tak hanya dalam soal bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia betul-betul sudah menyatu. Sedangkan Malaysia pun masih terjebak ya dengan konsep-konsep lama, cerita masalah sejarah, masalah ya itulah secara konsep-konsep yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang seakan-akan besar zaman dulu ya. Ya, sebab bahasa Melayu adalah bahasa suku atau kaum Melayu Malaysia itu meminjam dari Sumatera. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa buatan, bahasa modern yang dikembangkan dari bahasa Melayu. Jadi sejak dulu bangsa Indonesia itu cukuplah kreatif ya, mau berpikir dan mau menciptakan hal baru, bukan sekedar mengambil, mengklaim, atau bahkan mencuri warisan budaya yang sudah ada mengenai bahasa. Sejak dulu bangsa Indonesia itu juga tidak mengalami kebingungan mengenai bahasa yang digunakan. Inilah yang membedakan dengan Malaysia. Orang Malaysia hingga kini masih berdebat apakah mau mengutamakan bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Nah, perdebatan seperti ini tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia telah memiliki arah yang jelas. Bahasa Indonesia jelas diutamakan, tapi bahasa Inggris dan harus pula dipelajari. Nah, mempelajari bahasa Inggris pun sesuai dengan tujuan dan cita-cita masing-masing orang, tergantung pada kebutuhan. Tidak semua orang harus fasih berbahasa Inggris ya, tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka pilih. Yang lebih penting adalah keahlian di bidang masing-masing. Bahkan personil band Baceprot pun baru belajar bahasa Inggris setelah mereka terkenal ya. Sebelum kita lanjutkan ya, jadi kita ketahui 3 cewek ini kan memang dari Garut ya, cantik-cantik, memang luar biasa, punya bakat ya, dan kita harus punya bangga, harus punya kebanggaan yang sangat luar biasa, dan kita dukung bahwa band dari Jawa Barat ya bisa tampil di Inggris ya. Oke, ini adalah momen yang sangat luar biasa. Terima kasih. Merdeka.